Perkenalkan, nama saya Isna Bidan Sori, NIM A1A 019014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salekul Huda, NIM A1A01901. Halo, perkenalkan nama saya Alia Syifanundia Jeffrey, NIM A1A019072 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Putra Nugra dengan NIM A1A019073. Saya Kasal Barokah dengan NIM A1A019075. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Nurrohmah, NIM A1A019105. Kerjasama pertama ada ICA atau International Cooperative Alliance, yaitu adalah persatuan koperasi yang mewakili koperasi dan gerakan koperasi di seluruh dunia. ICA didirikan pada tanggal 19 Agustus tahun 1895. Sampai saat ini, ICA berhasil membuat ICA beranggotakan 118 negara, yang dimana Tekopin atau Dewan Koperasi Indonesia bergabung sejak tahun 1958. ICA merupakan penjaga identitas koperasi di seluruh dunia. Implementasi yang ada dari ICA adalah yang pertama ada Sustainable Development Goals. ICA memang dengan gerakan-gerakannya aktif untuk mengemukakan atau membuat aktivitas terkait dengan Sustainable Development Goals. Kemudian ICA juga selalu mengembangkan koperasi dalam taraf internasional. Kemudian pemantauan koperasi global, dan juga salah satu implementasinya adalah International Cooperative Entrepreneurship Think Tank, yakni ini merupakan webinar ataupun seminar yang diadakan resmi oleh ICA itu sendiri yang melatih terkait dengan entrepreneurship koperasi kepada teman-teman di seluruh dunia. Kemudian dari ICA kita bisa melihat dampak ICA kepada anggota-anggotanya, terkhusus Indonesia. Yang pertama adalah dampak informasi, yang mana Indonesia mendapatkan informasi sekaligus pelatihan terkait koperasi internasional yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada wadah. ICA menjadi wadah bagi Indonesia atau anggota-anggotanya, menjadi wadah koperasi sehingga pencapaian-pencapaiannya terkhusus dari koperasi Indonesia bisa dilihat dan juga diapresiasi secara internasional. Kemudian yang ketiga ada dampak kerjasama, di mana ICA ini sebagai suatu gerbang pembuka kerjasama antar koperasi secara internasional pada seluruh dunia. Bayangkan banyaknya koperasi di seluruh dunia saling bekerja sama, menghasilkan ide-ide baru yang akan melambungkan nama koperasi di seluruh dunia, dan juga didukung secara internasional dalam kegiatan koperasinya. Di dalam ICA terdapat International Cooperative Day setiap tahun sekali, yakni pada tanggal 2 Juli, yang menjadikan seluruh dunia mengingat kembali bahwa adanya koperasi dan juga harus mengembangkan nama koperasi di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Kali ini, pada kerjasama secara regional, adanya kerjasama ASEAN dalam sektor pertanian dan pangan yang sudah dimulai sejak 1968, yaitu setahun setelah ASEAN dibentuk. Kemudian pada tahun 1980, dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Pertanian dan Kehutanan di Chiang Mai, Thailand, negara-negara anggota ASEAN menyatakan keinginannya untuk secara bersama memajukan pembangunan koperasi sebagai sarana peningkatan taraf hidup masyarakat regional ASEAN.
pada pertemuan ke-6 Menteri Ekonomi ASEAN Pertanian dan Kehutanan tahun 1984, maka dibentuknya ASEAN Center for Development Agricultural Cooperative yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. ACEDAC ini memiliki tujuan untuk menjalankan program pengembangan koperasi pertanian melalui pertukaran informasi dan pengalaman yang relevan di antara negara-negara anggota, lalu pendidikan dan pelatihan personel serta kooperator, kemudian kegiatan penelitian dan pengembangan, juga kegiatan proyek lainnya yang terkait dengan koperasi pertanian. Selain ASEAN Center for Development Agriculture Cooperative atau ACEDAC sebelumnya, dengan kebutuhan yang meningkat, maka skala kerjasama semakin diperluas. Oleh karena itu, dibentuknya berbagai grup kerja atau working group yang berfokus pada bagian secara lebih rinci dalam sektor pertanian dan pangan. Untuk membantu, senior officials of ASEAN Minister on Agriculture and Forestry atau SOMAMAF dan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry atau AMAF dalam implementasinya terkait berbagai kegiatan kerjasama. Salah satu grup kerja yang dibentuk adalah ASEAN Working Group on Agriculture Cooperative pada tahun 2000. ASWGAC ini bertujuan melakukan tinjauan rutin pada situasi koperasi pertanian di kawasan ASEAN, termasuk koperasi Indonesia, serta memberikan fasilitas pengembangan koperasi pertanian melalui perubahan kebijakan atau kelembagaan, pertukaran pelatihan terbaik, dan pengalaman serta peningkatan kapasitas. Karena kini ASEAN Center for Development Agriculture Cooperative dibawahi oleh ASEAN Working Group on Agriculture Cooperative, maka penjalanan kegiatannya dilakukan bersama. Berikut ini implementasi pokok ACEDAC dan ASWGAC yang bergerak beriringan dalam naungan yang sama berupa kerjasama sektor pertanian pangan ASEAN. Pada kenyataannya, implementasi pokok ini terbagi menjadi beberapa kegiatan, seperti contohnya membangun basis data pertanian koperasi ASEAN, saling berkunjung ke koperasi antar anggota negara ASEAN, pembentukan kebijakan perdagangan dan satu asuransi koperasi ASEAN, pertandingan produk-produk antar koperasi negara anggota, pelaksanaan forum bisnis, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan sebelumnya diketahui sebelum pandemi merupakan kegiatan yang offline atau dilakukan secara langsung. Tetapi, pada agenda kegiatan selama periode tahun 2021 sampai 2025, diketahui juga terdapat kegiatan online, seperti webinar pertukaran pengetahuan dan pelatihan, pembentukan wadah e-commerce untuk mengintegrasi serta mempromosikan hasil produk koperasi ASEAN, termasuk tentunya produk-produk koperasi dari Indonesia. Dan dapat ditarik kesimpulan, dengan Indonesia menjadi bagian kedua organisasi tersebut, maka banyak manfaat yang didapat oleh koperasi Indonesia, yaitu seperti informasi koperasi negara lain, pelatihan terbaik yang juga dari pengalaman koperasi lain, relasi rantai nilai, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Dalam tingkat kerjasama regional terdapat ACO atau ASEAN Cooperative Organization, di mana merupakan wadah untuk mengembangkan kerjasama antara gerakan koperasi di negara-negara ASEAN. ACO merupakan hasil dari konferensi pertama koperasi negara-negara ASEAN pada tahun 1977 di Jakarta yang diprakarsai oleh Dekopin. Implementasi dari adanya wadah koperasi ASEAN yaitu membantu kooperasi di ASEAN dalam tanggung jawab sosialnya seperti dengan adanya penyelenggaraan seminar dan konferensi, kemudian pertukaran keahlian personel antar kooperasi di negara ASEAN, dan program pengembangan sesuai kompetensi negara. Contohnya, Indonesia mendapatkan program yang bertugas mengembangkan informasi dan teknologi komunikasi. Thailand bertugas di bidang perikanan dan pertanian. Malaysia bertugas di bidang pelatihan dan pendidikan, serta Filipina bertugas menjalankan tugas keuangan mikro. Kemudian, dampak dari implementasi kegiatan ACO adalah memberikan landasan yang kuat pada koperasi di ASEAN,
karena kooperasi antar negara Asia Tenggara saling bersinergi dalam gerakan koperasi. Selain itu, perkembangan SDM dan kapasitas koperasi di tiap negara pun terjadi. Dan juga terkait perdagangan terdapat kemudahan transaksi antar koperasi negara ASEAN, seperti saling ekspor-impor bahan baku maupun produk jadi. Selanjutnya ada kerjasama koperasi ketan dari Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama ini dilakukan oleh Koperasi Ekonomi Teknologi Agroniaga atau disingkat KETAN yang ada di Kota Dumai dengan beberapa koperasi dari Malaysia dan sejumlah usahawan dari Malaysia. Pada tanggal 3 Desember 2019, Ketua KETAN dan pengurus Koperasi KETAN mengadakan silaturahmi bersama Koperasi Malaysia dan sejumlah usahawan. Dari pertemuan ini, dikemukakan sejumlah produk-produk yang akan dipasarkan di kedua negara. Hal positif yang dilaksanakan antara kedua koperasi negara ini untuk kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia dan Malaysia. Menurut Ketua Koperasi KETAN, Ridwan Safri, pertemuan ini selain untuk silaturahmi juga untuk membicarakan kegiatan perdagangan dan sejumlah program-program ke depannya. Dalam waktu dekat, Koperasi KETAN dan Koperasi Malaysia serta sejumlah usahawan yang ada di Malaysia akan melakukan MOU atau penandatanganan perjanjian kerjasama, yang implementasinya yaitu bekerja sama baik dalam hal perdagangan, industri termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dua negara. Salah satu direktur pengusaha dari Malaysia menyebutkan ada banyak produk yang dapat dipasarkan di Dumai, dan dia juga memerlukan beberapa produk dari Dumai. Tidak itu saja, diperlukan beberapa jenis komoditi seperti kelapa, buah-buahan, sayuran, dan produk pisang selai dari Dumai, yang menurutnya dapat dipasarkan di Malaysia. Pada kerjasama industri, kedua koperasi dan pengusaha dari kedua negara mengunjungi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kota Dumai. Pertemuan itu untuk membicarakan tentang usaha bisnis industri pengolahan ikan untuk ekspor dan impor. Rombongan usahawan Malaysia dan Koperasi KETAN Dumai dalam pembicaraan itu mengemukakan tertarik mengenai peluang-peluang yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, seperti adanya rencana pengolahan ikan yang akan dipasarkan, baik di dalam negeri hingga ke Malaysia nantinya. Ketua Koperasi KETAN Ridwan Safri mengatakan, pertemuan ini merupakan hal yang positif bagi Koperasi KETAN Dumai dan pihak Malaysia atau bagi Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sendiri. Dampak yang dapat dihasilkan dari kerjasama tersebut adalah mengurangi angka pengangguran di Kota Dumai, memajukan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya Kota Dumai dan Malaysia, menjadikan wadah bagi pengusaha yang ada di Kota Dumai untuk menjual produknya ke Malaysia. IJPA atau Indonesia Japan Economic Partnership merupakan kesepakatan kemitraan ekonomi yang mengikutsertakan elemen-elemen penting ke dalam perjanjian. Perjanjian tersebut untuk mencapai kerjasama ekonomi antara kedua negara dalam perdagangan barang, jasa, investasi, energi, dan sumber daya mineral. IJPA juga memberikan keleluasaan kedua negara untuk melakukan kerjasama membangun perekonomian kedua negara dan mengurangi hambatan-hambatan dengan adanya hak-hak khusus yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi. IJPA disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007. IJPA memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, liberalisasi. Liberalisasi di sini berkenaan dengan upaya Indonesia dan Jepang untuk mengikis hambatan yang ada antar kedua negara dalam menjalankan perdagangan maupun investasi. Yang kedua, fasilitasi, bermanfaat untuk menyediakan fasilitas dalam melakukan kerjasama seperti dalam hal standarisasi, bea masuk, dan perbaikan iklim investasi. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini berusaha memberikan peluang bagi produsen dari Indonesia untuk menaikkan daya saing produknya. Implementasinya yang pertama ada Manufacturing Industry Development Center atau MIDEC, yaitu pengembangan kapasitas industri di Indonesia. MIDEC mendorong pengembangan kapasitas dan kapabilitas industri manufaktur Indonesia di pasar dunia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar lembaga yang didukung oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Yang kedua ada Memorandum of Understanding atau MOU, yaitu Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan. Nota kesepahaman ini dianggap dapat berperan dalam pengembangan industri agribisnis yang berasal dari koperasi dan UKM. Yang ketiga ada USDFS, yaitu skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada user atau industri pengguna yang berbadan hukum di Indonesia. Setelah kita membahas mengenai IJPA itu sendiri dan juga implementasinya,
Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai dampak dari IJPA. Secara umum, kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi kedua negara. Jadi dalam hal ekonomi, kita dapat melihat dampaknya dari peningkatan pendapatan nasional dan juga meningkatnya jumlah investor yang masuk ke Indonesia. Kemudian dampak dari IJPA yang dapat memperkuat fungsi koperasi ini salah satunya adalah dampak dari peningkatan sumber daya manusia. Dampak dari peningkatan sumber daya manusia ini ada karena penerapan skema MIDEK. MIDEK sendiri ini merupakan suatu skema untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal manufacturing. Melalui training, kemudian pengiriman expert, kunjungan kerja industri, basic study, workshop, ataupun seminar. MIDEK sendiri ini mencakup 13 sektor industri, di antaranya termasuk sektor industri makanan dan minuman, dan juga sektor industri kecil dan menengah. Pada awalnya, pelaksanaan MIDEK ini masih dianggap belum maksimal, karena belum memberikan banyak manfaat kepada industri kita. Sebenarnya MIDEK ini merupakan skema jangka panjang di mana manfaatnya baru dapat dirasakan cukup lama. Untuk itu makanya skema ini masih terus dijalankan sampai sekarang. Kemudian dari adanya MIDEK ini, saat ini Indonesia sepenuhnya telah memenuhi syarat untuk menerbitkan sertifikat keahlian. Dan untuk sektor makanan dan minuman, produser lokal telah mendapatkan pengetahuan tentang keamanan dan pengemasan makanan yang baik. Melalui MIDEK, para anggota dan pengurus koperasi kita dapat meningkatkan kemampuannya. Dengan peningkatan kemampuan ini, dapat dimanfaatkan untuk memajukan koperasinya masing-masing. Dampak selanjutnya dari adanya IJPA ini ialah perkembangan industri agribisnis. Melalui nota kesepahaman atau MOU inilah perkembangan agribisnis ini dimulai. Jadi MOU ini bertujuan untuk memperluas pemasaran koperasi dan UKM di pasar internasional. Jadi dengan adanya MOU ini dapat membuka jalan untuk koperasi dan UKM di Indonesia untuk memasarkan produknya lebih luas lagi. Karena Jepang sendiri dikenal sebagai negara yang cukup ketat dalam mengimpor produk dari luar negeri. Apabila produk dari kita sudah dapat memasuki pasar Jepang, artinya produk tersebut memiliki kualitas yang baik, sehingga lebih mudah bagi para petani kita untuk memasuki pasar lain di negara lain. Kemudian, agar produk dari negara Indonesia itu sendiri dapat memenuhi kualitas untuk masuk pasar Jepang, pihak Jepang akan memberikan pendampingan pada petani Indonesia. Pendampingan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mendatangkan para ahli dari Jepang untuk langsung memberikan arahan dan membimbing petani untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, ataupun dengan mengirimkan petani Indonesia untuk langsung mempelajari dengan para ahli yang ada di Jepang. Selanjutnya adalah kaitannya dari kerjasama ini dengan ekspor. Jadi IJPA ini sendiri merupakan salah satu agenda kerjasama perdagangan bebas Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi tentunya kerjasama ini membuat ekspor dan impor kita entah dari Indonesia ke Jepang ataupun dari Jepang ke Indonesia menjadi lebih mudah. Jadi tentunya kerjasama ini akan berpengaruh kepada ekspor Indonesia. Kemudian jika dilihat dari pada sebelum adanya IJPA, kisaran angka ekspor Indonesia itu berada pada 1,436 miliar US dollar. Sedangkan setelah diterapkannya IJPA, angka ekspor Indonesia ke Jepang mengalami kenaikan sebesar 2,061 miliar US dollar. Dengan nilai tersebut menandakan bahwa kerjasama ini mempengaruhi nilai ekspor Indonesia. Selanjutnya mengenai produk pertanian yang diekspor ke Jepang sampai saat ini, Indonesia telah banyak melakukan ekspor produk pertanian ke Jepang. Di antaranya produk pertanian Indonesia menguasai pasar Jepang
antara lain adalah minyak nabati dan lemak, lada, dan juga ubi jalar. Untuk ekspor minyak nabati terdiri atas minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak nabati lainnya, termasuk margarin. Produk lain yang sudah hadir di Jepang juga ada latex dan karet alam, kemudian ada kopi, produk pangan lain, dan juga ada kakao dan produk kakaonya, juga rempah-rempah, bahan asal tanaman lain, dan juga ada produk nabati dan hewani. Adapun juga teh dan bahan minuman penyegar, kacang-kacangan, bahan pangan asal hewan, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Hal tersebut menandakan bahwa ekspor Indonesia ke Jepang setelah adanya kerjasama ini menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat karena banyak produk dari Indonesia yang dapat masuk ke pasar Jepang.